Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mulia Walansari dengan NIM akhir 108, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari kelas D dengan mata kuliah Praktikum IPA ingin menjelaskan tentang makhluk hidup membutuhkan makanan. Jadi di kegiatan pertama ini kita akan membahas tentang membuktikan proses fotosintesis pada tanaman. Jadi, apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses yang selalu dilakukan oleh tumbuhan untuk melangsungkan kehidupan. Proses fotosintesis berupa pembuatan makanan pada tumbuhan dengan menggunakan komponen berupa air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Hasil dari proses tersebut berupa oksigen yang kita gunakan untuk bernafas, teman-teman, dan glukosa untuk tumbuhan atau disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tujuan praktikum kali ini, yaitu yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang kedua, mengetahui zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Baik, jadi di sini sudah ada metode praktikum. Yang pertama, tempat dan waktunya. Saya melaksanakan praktikum ini pada Tangerang 7 April 2024. Alat dan bahannya, yang pertama alatnya ada 2 botol bekas, yang kedua baskom atau ember, yang ketiga ada bahannya. Bahan yang pertamanya adalah tanaman air atau hidrilla, yang kedua ada air. Selanjutnya, metode praktikum. Cara kerjanya adalah dengan yang pertama memasukkan air ke dalam 2 botol sampai terisi penuh. Yang kedua, menyiapkan tanaman hidrillanya. Yang ketiga, masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol yang telah berisi air penuh. Yang keempat, letakkan botol pertama di tempat yang terkena sinar matahari atau yang terik. Selanjutnya botol keduanya ditaruh ke tempat yang teduh. Yang kelima, langkahnya yaitu tadi meletakkan di tempat yang teduh. Yang keenam, memperhatikan gelembung-gelembung gas yang terdapat dalam 2 botol tersebut. Setelah melakukan pengamatan terhadap botol pertama yang berada di bawah tempat yang terkena sinar matahari atau terang, diperoleh informasi bahwa pada percobaan tersebut dihasilkan banyak sekali gelembung oksigen. Selanjutnya, hasil pengamatan terhadap botol kedua atau botol yang berada di bawah tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari. Pada
pengamatan terhadap hasil percobaan kedua, didapatkan informasi bahwa tidak terdapat sama sekali gelembung gas yang dihasilkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan video sewaktu saya menguji cobakan hidrilla ditaruh di tempat yang terik dan di tempat yang teduh. Selanjutnya adalah kesimpulan dari uji coba hidrilla. Yang pertama, kesimpulannya adalah hidrilla yang berada di bawah matahari menunjukkan bahwa menghasilkan banyak gelembung oksigen. Terlihat dari banyaknya gelembung yang dilepaskan, ini menegaskan bahwa cahaya sangat penting untuk proses fotosintesis dan produksi oksigen pada tanaman, khususnya seperti tanaman air hidrilla. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin banyak ATP energi terbentuk, sehingga mempercepat fotosintesis dan gelembung yang dihasilkan semakin banyak. Selanjutnya, sebaliknya, yang terjadi pada botol kedua yang ditaruh di tempat gelap atau teduh. Hidrilla tidak menghasilkan gelembung oksigen, menunjukkan bahwa tanpa cahaya, proses fotosintesis tidak terjadi atau sangat minimal. Hal tersebut dikarenakan tumbuhan tidak melakukan proses fotosintesis di tempat yang teduh maupun gelap, sehingga tidak dihasilkan gelembung gas atau gelembung gas oksigen. Gelembung karena semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah pula ATP energi yang terbentuk, sehingga memperlambat laju reaksinya, sehingga pada perlakuan keduanya tidak dihasilkan satupun gelembung. Baik, selanjutnya adalah makhluk hidup membutuhkan makanan, bagian kegiatan kedua, yakni membuktikan proses fotosintesis memerlukan air dan mineral dari dalam tanah. Baik, di sini sudah ada pengertian transportasi tumbuhan. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, misal ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Nah, kalau pada tumbuhan tingkat tinggi, misal spermatopita, proses pengangkutan yang terdiri silam dan flum. Tumbuhan membutuhkan oksigen dan karbon dioksida, air, dan unsur hara untuk hidup. Mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung karena adanya proses imbibisi, difusi, osmosis, dan transport aktif. Baik, selanjutnya adalah tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kelengkapan pada tanaman seperti akar dan daun terhadap pengangkutan zat hara pada tanaman. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembapan, dan ketersediaan air terhadap proses transportasi dalam tanaman. Yang ketiga, untuk memahami proses transportasi zat-zat penting seperti air, nutrisi, dan produk fotosintesis melalui jaringan tanaman. Baik teman-teman, di sini sudah ada metode praktikumnya. Alat dan bahannya, untuk alat yang pertama yaitu 2 gelas plastik bening, yang kedua ada pisau atau cutter. Selanjutnya ada bahannya, bahan yang pertama yaitu air, yang kedua jenis pewarna makanan, yang pertama pewarna makanan berwarna biru, yang kedua pewarna makanan berwarna merah, dan yang kedua bahannya adalah 2 batang seledri impor atau seleri. Selanjutnya cara kerja yang pertama yaitu memotong batang dari batang seledri ini, kemudian menyiapkan 2 buah larutan berwarna
yang pertama itu berwarna merah dan yang kedua berwarna biru. Juga masukkan air kurang lebih setengah gelas dari plastiknya dan tetesi warna makanan dengan masing-masing gelas dengan warna yang berbeda. Yang ketiga, masukkan setiap batang tanaman ke dalam masing-masing gelas, lalu amati proses yang terjadi. Jadi kita akan memotong ujung batangnya ya teman-teman. Satu lagi. Lalu kita masukkan satu-satu ke dalam air yang sudah diberi warna. Sudah, selanjutnya kita akan menunggu sampai batangnya menyerap ke teman-teman. Baik teman-teman, jadi inilah hasil dari percobaan kita semalam, di mana batang seleri ini direndam oleh air yang telah dicampur pewarna makanan. Yang pertama di sini sudah menjadi warna biru daun-daunnya. Lihat ya teman-teman, warnanya biru cantik sekali. Nah, lalu kemudian ada yang warna merah. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Percobaan kali ini membuktikan bahwa tumbuhan membutuhkan mineral. Ini warna merahnya daunnya, batangnya. Sekian. Baik teman-teman, jadi di sini sudah ada gambar di mana gambar di sebelah kiri adalah saat daun seledri baru dimasukkan ke dalam air yang berwarna merah dan berwarna biru. Selanjutnya di sebelah kanan sudah ada gambar dari hasil percobaan yang dilakukan pada batang seledri dalam waktu 1 malam. Yakni sudah jelas terlihat dengan berwarna merah dan berwarna biru ke hijau-hijauan. Baik teman-teman, jadi di sebelah kiri sudah ada gambar hasil diberi pewarna makanan merah dan sebelah kanan ada hasil diberi pewarna makanan berwarna biru. Hasil pengamatan terhadap batang seledri impor atau seleri saat diberi air di gelas pertama yang mengandung pewarna makanan berwarna biru selama 1 hari, daunnya yang semula berwarna hijau menjadi berwarna kebiru-biruan. Jadi di situ ada bintik-bintik biru yang sangat jelas. Dan batang seledri impor atau seleri saat diberi air di gelas kedua yang mengandung pewarna makanan berwarna merah selama 1 hari, daunnya yang semula berwarna hijau menjadi berwarna merah. Lalu airnya juga menyusut dalam gelas tersebut. Jadi hasil uji coba dari percobaan seledri impor atau seleri adalah kemampuan tumbuhan untuk menyerap air sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhannya tumbuhan. Air yang diserap oleh akar tumbuhan melalui tanah digunakan dalam proses fotosintesis, transportasi nutrisi, dan menjaga Tugor sel atau tekanan internal yang diperlukan untuk mempertahankan struktur dan kekuatan tumbuhan. Tumbuhan dapat menyerap zat-zat yang larut dalam air melalui akar mereka. Ketika air yang mengandung perwarna diserap oleh akar, perwarna tersebut dapat berpindah ke bagian lain dari tumbuhan, seperti yang sudah dari hasil uji cobanya, yaitu berpindah ke daunnya yang berubah warna, termasuk daun melalui jaringan pembuluh yang disebut xilem. Perubahan warna pada daun menunjukkan bahwa zat-zat yang diserap melalui akar dapat mencapai seluruh bagian tumbuhan. Ini menggambarkan bagaimana nutrisi dan air didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan melalui sistem transportasi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembahasan dari saya. Itulah tadi hasil uji coba kepada
hidrilla yang dimana membuktikan bahwa tumbuhan membutuhkan melakukan proses fotosintesis dan kegiatan kedua proses transportasi pada tumbuhan seledri impor di mana membuktikan bahwa tumbuhan menyerap air dari dalam batangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah uji coba terhadap tanaman. Ya, teman-teman, di sini sudah ada pohon jambu, daun jambu ya, dan juga tersedia plastik, juga karet. Nah, langsung saja kita ke praktiknya, yaitu membuktikan apakah tumbuhan bernafas. Ya, sudah terlihat bahwa daun tersebut menghasilkan uap air, menandakan bahwa tersebut bernafas. Jadi kesimpulannya adalah tumbuhan juga melakukan pernapasan atau respirasi.